Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Widyarosa, NIM 19016195 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Afnita selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Tak lupa juga kepada Pak Rizal Gani selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya. Sejak awal dalam proses kegiatan asistensi pengajar ini, tak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu Rostina selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pariaman yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti program asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Pariaman. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitra Nelly selaku pamong saya di SMP Negeri 1 Pariaman. Baiklah, saya akan melaporkan hasil asistensi mengajar saya selama kurang lebih 4 bulan di SMP Negeri 1 Pariaman. Yang pertama yaitu bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan, pengembangan sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Asistensi mengajar melibatkan sejumlah pihak, di antaranya mahasiswa, program studi, dan satuan pendidikan mitra. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana dan terukur petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak yang diperlukan. Selanjutnya, 2. Tujuan asistensi mengajar. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Yang kedua, membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu mengisi kekurangan guru di daerah. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Selanjutnya, manfaat asistensi mengajar. Yang pertama, bagi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, salah satunya yaitu memahami dinamika dan perkembangan di satuan pendidikan yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan. Yang kedua, bagi mahasiswa, salah satunya memberikan kesempatan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembelajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga, bagi sekolah mitra yaitu SMP Negeri 1 Pariaman, salah satunya memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan terbaru dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Yang terakhir yaitu tujuan penulisan asistensi mengajar. Yang pertama, melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh panitia asistensi mengajar. Yang kedua, melakukan pemetaan terkait kemampuan sekolah yang menjadi sasaran program untuk tepat melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membantu guru mengajar peserta didik dengan metode dan media yang lebih menarik agar peserta didik tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang profil mitra satuan pendidikan. Yang pertama, gambaran umum mitra satuan. Sekolah menengah pertama, sasaran yang saya tempati yaitu SMP Negeri 1 Pariaman yang terletak di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam SMP 1
Pariaman ini terdiri dari 4 bangunan. 3 bangunan lainnya merupakan bangunan baru atau dibangun jauh sesudah berdirinya bangunan peninggalan Belanda. SMP Negeri 1 Pariaman ini memiliki 32 ruangan, yaitu 16 ruang kelas yang luas dan bersih, 1 ruang perpustakaan, 2 ruang laboratorium yang mempunyai peralatan lengkap, 1 ruang kepala sekolah yang ber-AC, 1 ruang guru yang luas, 1 ruang ibadah atau musola yang bersih, 2 ruangan UKS putra dan putri, 4 toilet, 1 gudang, 1 tata usaha yang ber-AC, 1 ruang konseling, dan 1 ruang OSIS. SMP Negeri 1 Pariaman sudah termasuk bagus dan tidak terlalu banyak kekurangan dari segi tampilan atau lingkungannya. SMP Negeri 1 Pariaman memiliki proyektor yang cukup untuk digunakan guru dalam mengajar, serta di setiap ruang kelas sudah memiliki minimal 1 kipas angin yang terletak di belakang atau di samping dalam kelas. Guru di SMP Negeri 1 Pariaman ada 8 guru laki-laki dan 29 guru perempuan. Selain itu, ada juga tenaga pendidik atau tendik, 5 laki-laki dan 7 perempuan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi mitra satuan pendidikan. Struktur organisasi di SMP Negeri 1 Pariaman, yang pertama ada kepala sekolah yaitu Bu Rostina, yang kedua wakil kurikulum Pak Sujanadi, yang ketiga wakil kesiswaan yaitu Ibu Ikhlasya. Selanjutnya, yang ketiga, visi dan misi di Mitra Satuan Pendidikan. Visi di SMP Negeri 1 Pariaman ini berprestasi, berkarakter, dan berwawasan iptek dan dilansasi IMTAK. Adapun misi di SMP Negeri 1 Pariaman ini yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di tingkat nasional. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan budaya peduli lingkungan. Yang kelima, membudayakan hidup bersih dan sehat. Dan yang keenam, menjalani kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan terkait. Yang ketujuh, mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan aktif. Yang ke-8, mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Yang ke-9, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ke-10, mewujudkan mutu lulusan yang berprestasi. 11, mewujudkan manajemen sekolah yang baik. 13, mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai standar. 13, mewujudkan sistem penilaian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi budaya bangsa. Selanjutnya, kegiatan mitra satuan pendidikan. Kegiatan mitra satuan pendidikan yang terdapat di SMP 1 Pariaman yang pertama yaitu ada kegiatan intrakurikuler. Yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada kegiatan tahfiz Quran. Dan yang keempat ada kegiatan pramuka. Selanjutnya kita masuk bab 3, pelaksanaan asistensi mengajar. Yang pertama yaitu kegiatan 1, kemampuan manajemen persekolahan. Nah, ruang lingkup dari kegiatan manajemen persekolahan ini yang pertama ada menjaga piket harian, yaitu membantu guru dalam mendata siswa yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah, misalnya datang terlambat, tidak memakai atribut sekolah yang lengkap, ataupun bentuk pelanggaran yang lain. Yang kedua, administrasi perpustakaan.
Mahasiswa diminta menuliskan nama-nama siswa yang meminjam atau mengembalikan buku yang mereka pinjam ke dalam buku-buku khusus pinjaman buku. Mahasiswa juga membantu mengelola buku pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, mengerjakan tugas administrasi kelas dan sekolah, misalnya daftar hadir, daftar nilai, daftar induk, daftar mutasi guru, dan mutasi siswa, dan lain-lain. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan tahfiz, pramuka, UKS, dan memperingati hari-hari besar. Yang kelima, melibatkan diri dalam kegiatan madrasah, misalnya seperti upacara bendera, senam kesegaran jasmani, koperasi, laboratorium, kepustakaan, wirid, dan upacara peringatan hari besar. Yang keenam, melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dan musyawarah guru bidang studi atau MGBS. Yang ketujuh, mengetahui struktur dan tata kerja madrasah atau sekolah, komite sekolah, OSIS, serta Kemenek dan Kemendiknas. Yang kedelapan, mengetahui proses kenaikan pangkat guru dan staf administrasi. Yang kedua yaitu kegiatan 2, keterampilan perancang perangkat pembelajaran. Dalam pembuatan perangkat pembelajaran untuk mengajar di kelas, hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan penyusunan RPP. Yang kedua, membuat materi ajar. Yang ketiga, membuat LKPD. Yang keempat, membuat media pembelajaran, misalnya seperti PPT. Yang kelima, evaluasi dalam melakukan mengajar pembimbing dan mengajar mandiri. Yang ketiga, kegiatan 3 dan 4, keterampilan latihan mengajar terbimbing. Dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa melakukan beberapa tahap pembelajaran antara lain. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau membuka pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti atau penyampaian materi. Tujuan penyampaian materi pembelajaran yang pertama ada membantu siswa memahami dengan jelas semua permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami suatu konsep atau dalil. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir. Yang keempat, memahami tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau menutup pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan menutup pembelajaran yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang akan datang. Selanjutnya, kegiatan 5 dan 6, keterampilan latihan mengajar mandiri. Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa pembelajaran kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu 1. Membuka pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, tadarus Al-Quran, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. Yang kedua, mahasiswa memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran, melakukan
apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai tempat duduk yang diatur. Yang kedua, yaitu penyampaian materi. Yang pertama, mahasiswa menyampaikan materi sesuai dengan RPP atau silabus pada setiap pertemuan, serta melibatkan siswa untuk berpikir dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, mahasiswa menyiapkan media yang menunjang minat belajar siswa agar tidak merasa bosan. Nah, yang ketiga yaitu menutup pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa menyampaikan poin-poin penting materi yang telah disampaikan kepada siswa yang masih belum memahami materi sampai siswa memahami materi. Dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam bersama siswa. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi pada satuan pendidikan. Adapun 2 poin yang pertama, bisa lebih dimatangkan lagi kegiatan asistensi mengajar yang lebih terstruktur agar tidak membuat kebingungan peserta asistensi mengajar. Yang kedua, lebih responsif terhadap beberapa keluhan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Yang kedua, rekomendasi pada program studi Universitas Negeri Padang. Yang pertama, bisa lebih dimatangkan lagi kegiatan asistensi mengajar yang lebih terstruktur agar tidak membuat kebingungan peserta asistensi mengajar. Yang kedua, lebih responsif terhadap beberapa keluhan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Yang ketiga, pemberian informasi yang jelas dan lengkap tentang kegiatan asistensi mengajar. Yang terakhir yaitu rekomendasi kepada mahasiswa. Yang pertama, pilihlah sekolah mitra yang sekiranya membutuhkan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kedua, lebih banyak mengasah soft skill di bidang pendidikan agar tidak terjadi kesalahan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan dan dahulukan tanggung jawab kegiatan akademik yang berkaitan dengan guru pamong. Yang keempat, pilihlah rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama dengan baik dan mengerti kondisi teman sejawat lainnya. Yang selanjutnya, bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kurang lebih 4 bulan penulis mencoba menerapkan ilmu yang penulis peroleh di bangku kuliah dan dalam pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Pariaman, yang telah banyak memberikan penulis pengalaman yang berharga. Nah, adapun sarannya, dalam proses belajar, pihak sekolah sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi dan tidak terfokus pada suatu metode saja sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh saat belajar. Yang terakhir yaitu bab 6 tentang refleksi diri. Kegiatan asistensi mengajar ini memberikan gambaran dan realita pengalaman yang menguntungkan penulis selaku peserta asistensi mengajar pada semester 7 ini. Penulis bisa menerapkan beberapa ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan selama berada di bangku perkuliahan dari semester 1 sampai 6 kemarin, seperti pembuatan pembelajaran berbasis digital, menyusun perencanaan pembelajaran, serta membuat perangkat pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran offline dan online. Selain itu, pengalaman yang penulis dapatkan dalam kegiatan akademik adalah bagaimana cara mengendalikan suasana belajar kelas yang nyaman dan membuat suasana belajar yang aktif pada siswa, serta
Bagaimana cara menghadapi berbagai perilaku dan suasana para peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sekian seminar hasil pelaksanaan asistensi mengajar saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.